Ada 3 pagi hari yang luar biasa. Ya, semua pagi sama, tapi ada pagi-pagi yang istimewa. Pagi yang pertama, ketika Allah menciptakan terang. Waktu Allah ciptakan langit dan bumi gelap. Hari pertama yang Allah ciptakan adalah terang. Jadi jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara bayangkan, dalam kegelapan yang sangat gulita, tiba-tiba pagi datang, matahari datang. Itulah pagi yang luar biasa. Sebelum Allah melakukan sesuatu dalam hidup saudara, yang pertama kali Allah ciptakan dalam hidup kita, terang. Terang, supaya kita bisa melihat keadaan diri kita, supaya kita bisa memperbaiki diri kita, supaya kita bisa melihat banyak kesalahan dalam diri kita, supaya kita bisa melihat bahwa kita perlu Tuhan. Yang kedua, pagi yang kedua adalah kebangkitan Yesus. Waktu Yesus bangkit, maka pagi yang luar biasa. 3 hari sebelumnya Yerusalem bersedih. Semua orang cerita tentang kengerian bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus ditombak, bagaimana Yesus dikenakan mahkota duri. Cara Yesus disalib itu berbeda dengan salib orang biasa disalib. Kalau orang biasa, dia penjahat, dia seorang yang kejam, seorang perampok, seorang penyamun, dan mereka tidak membicarakan, dan cara penyalipannya pun normal. Ya. Tapi Yesus, dia bukan penjahat, dia bukan seorang penyamun, dia seorang yang baik, seorang yang saleh, seorang yang suci, dan cara Yesus disalib, diperlakukan juga sangat beda sekali. 10 kali lebih kejam dari orang yang biasa disalib. Jadi 3 hari ini Yerusalem sedang membicarakan Yesus yang mati. Tetapi hari Minggu 2000 tahun yang lalu, pagi-pagi Yesus bangkit. Pagi yang berbeda, the morning glory. Ada pagi yang berbeda hari itu. Pagi yang berbeda dari hari-hari biasa. Karena di pagi hari itu Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus menggemparkan Yerusalem, menggemparkan para pemimpin Yahudi. Para pemimpin Yahudi berkata, tidak mungkin Yesus bangkit. Diculik tidak mungkin, saudara. Kubur Yesus itu, kubur orang Yahudi itu di gua. Jadi di gua itu ada tempat pembaringan. Dan gua yang Yesus tempat berbaring adalah gua yang masih baru. Jadi disimpan di gua, lalu ditutup oleh batu. Batu ini besar sekali, ya, diameternya mungkin sampai 2 meter, dan hanya minimal 4 orang yang bisa menggulingkan batu itu. Oke? Lalu bukan hanya itu, batu itu dimeterai, disegel. Ya, segel berarti ada satu kekuatan yang besar yang hanya bisa membuka batu itu. Dimeterai. Bukan cukup dimeterai, tapi ada pengawal, ada penjaga. Ada penjaga yang menjaga kubur. Jadi tidak mungkin Yesus diculik. Ada satu kekuatan besar yang melebihi kekuatan Kaisar. Kaisar Romawi waktu itu penguasa dunia. Ada satu kekuatan terbesar yang melebihi kekuatan Kaisar yang membuka batu itu. Dan ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yesus datang, batu itu sudah terguling. Dan tidak ada penjaga. Penjaga sudah lari, mungkin ketakutan, mereka melihat malaikat yang sangat luar biasa. Dan kubur itu kosong. Pada minggu itu Yesus bangkit. Satu perusahaan surat kabar di Amerika menerima surat dari seorang pembaca. Surat itu berisi, Yesus tidak mati, Yesus cuma pingsan. Yesus tidak mati, Yesus hanya pingsan saja, menurut guru saya. Lalu redaktur surat kabar membalas,
Oke, kalau Yesus cuma pingsan, suruh guru Anda disalib. Pakukan tangan guru Anda disalib, kaki, lalu tusuk lambung guru Anda dengan sebuah tombak. Dan biarkan seharian, apakah dia besok masih hidup? Apakah dia hanya pingsan? Saudara, Yesus betul-betul mati. Karena apa? Karena dia ditusuk lambungnya, menembus ke jantung, dan semua darahnya tercurah. Memang harus dicurahkan darahnya, karena darahnya itulah yang membayar dosa kita. Darahnya itulah yang menghapus dosa kita. Darahnya itulah yang menebus dosa kita. Itu sebabnya kita tidak perlu ditimbang. Yang ditimbang itu orang berdosa, saudara. Kita dihapus dosa kita. Jadi darahnya tertumpah. Dan Yesus mati, 100% mati. Selama 3 hari Yesus mati. Tapi pada hari Minggu pagi Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Kuburnya tidak ada Yesus di dalam kubur. Bahkan malaikat berkata heran kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu mencari Yesus yang hidup di tengah-tengah orang mati?" Pada hari Jumat saya katakan bahwa Yesus turun ke dunia orang mati. Oke, jadi orang-orang mati sebelum Yesus mati, dari zaman Adam sampai zaman Yesus, itu kalau mati rohnya turun ke dunia orang mati, Sheol. Di Hades atau di Sheol itu ada 2 tempat, Firdaus dan neraka. Orang berdosa masuk neraka, orang benar masuk ke Firdaus. Nah, di Firdaus inilah ada Daud, ada Sulaiman, ada Yesua, ada Yusuf. Semua orang perjanjian lama masuk di Sheol. Tetapi sejak kebangkitan Yesus berubah. Kita tidak lagi ke Sheol, tapi kita ke sorga, ke atas. Kita tidak turun ke dunia orang mati, tapi kita naik ke sorga, ke atas. Kenapa? Sebab di mana Yesus berada, disitulah kita berada. Katakan amin. Jadi kita tidak dikumpulkan dengan roh-roh orang mati di dunia orang mati. Itu dunia perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru berubah. Begitu istimewanya kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak turun ke dunia orang mati, tapi kita naik ke surga. Pada hari ini juga engkau sudah bersama aku di surga. Apa yang terjadi? Karena Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus adalah ada sebuah momen, sebuah perubahan kemana kita akan pergi.